Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia dari kelompok 3. Di sini saya ada pemateri kedua. Saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan dan pertumbuhan bahasa. Dipengaruhi oleh tulisan dan perkembangan bahasa sejak masa kanak-kanak oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembentukan psikoorganik individu dan lainnya berkaitan dengan lingkungan tempat anak tinggal. Dan di dalamnya faktor yang paling menonjol yang dimaksud adalah 1. Neurogenesis diferensial dan lingkungan tempat tinggal anak. 1. Neurogenesis diferensial dipengaruhi oleh struktur kecerdasan, gangguan penglihatan, pendengaran, dan suara, dan kelonggaran anak pria atau wanita. Biasanya perempuan mendahului laki-laki dalam mulai melafalkan kata pertama, dan perempuan tetap berbeda dari laki-laki dalam kemampuan bahasanya. Dan keterlambatan linguistik terkait pada ekstrim dan tingkat mental. Bahasa tunanetra dan bahasa tuli berbeda dari bahasa rata-rata orang. Dan biasanya kecenderungan tunanetra dalam dialognya terdapat banyak pertanyaan dan itu menjadi intuisinya bahwa orang-orang di sekitarnya memperhatikan gerakan dan gayanya. Jadi dia tidak menyebabkan alasan, dan bahasa tuli cenderung menjadi pendukung singkat yang sederhana karena keengganannya untuk berdialog panjang yang mengungkapkan tuli parsial atau ginjal. 2. Lingkungan tempat tinggal anak. Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa anak-anak dari lingkungan sosial ekonomi yang sangat baik berbicara lebih cepat, lebih akurat daripada anak-anak dari lingkungan sosial yang lebih rendah. Dan pengalaman usia dan perluasan rumahnya telah meningkatkan perkembangan linguistiknya, dan pertumbuhan ini diperoleh oleh pencampuran anak dan orang dewasa yang bertanggung pada perolehan dan pertumbuhan bahasa pada imitasi. Dan golongan dewasa adalah model bahasa valid terbaik untuk pembelajaran anak, karena ini membantunya untuk memesan keterampilan bahasa. Ada banyak penelitian dan kajian tentang faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi peroleh dan pertumbuhan bahasa yang sejalan dengan faktor-faktor tersebut di atas. Studi-studi ini berkaitan dengan faktor-faktor penting dalam penguasaan dan pertumbuhan bahasa. Meskipun studi-studi ini sudah tua, studi tersebut masih menarik minat siswa-siswa pertumbuhan dan penguasaan bahasa sejak masa kanak-kanak. Berikut ini adalah studi dan penelitian terpenting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa. 1. Penelitian kecerdasan menunjukkan bahwa rata-rata anak mulai berbicara pada usia 1 bulan, dan bagi yang berpikiran lemah, kemampuan berbicara ditunda sampai usia 3-4 bulan. Penelitian menurut Terman menunjukkan bahwa anak-anak berbakat mulai berbicara ketika Lara berumur 1 bulan, dan anak berbakat mulai berbicara ketika dia berumur kurang lebih 11 bulan. Akses verbal anak sangat berkorelasi dengan EQ-nya, sehingga sebagian psikolog meninggalkannya sebagai dasar untuk mengukur kecerdasan anak. 2. Lingkungan sosial. Hasil penelitian yang dilakukan pada anak prasekolah menunjukkan bahwa anak yang berhubungan dengan barang bukti orang-orang sosial yang unggul bersifat spontan dan mengungkapkan pendapat dengan jelas. Anak-anak di lingkungan yang buruk bermain dan tertawa dalam permainan gratis mereka dan cenderung tidak banyak berdialog. Ketiga, lingkungan anak. Bergantung pada kecerdasan dalam mempelajari bahasa, jadi jika beberapa kerabatnya dicirikan oleh cacat kejang, terutama seperti gagap misalnya, kemudian ditularkan kepadanya, dan penyakit linguistik ini dapat dicegah. Saudara kandung saling meniru metode dialog satu sama lain, jadi jika usia mereka sama seperti saudara kembar, mereka akan menunda perkembangan linguistik mereka. Dan penelitian telah membuktikan bahwa anak kembar terlambat untuk teman sebayanya dalam hal mereka bisa menjadi dewasa. Panjang kalimat yang mereka gunakan dan kejelasan frasa dan mereka juga terlambat dalam berbicara. Dan penundaan ini diperkirakan sekitar 1 bulan. 4. Penyakit. Studi banding pada 2 kelompok anak. Yang pertama terdiri dari anak-anak dengan penyakit berbeda pada kehidupan pertama mereka, dan yang kedua anak-anak Bensaraun dengan anggota dari kelompok pertama di semua faktor yang berbeda yang mempengaruhi pertumbuhan ahli bahasa, kecuali untuk Larder
Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia rata-rata untuk mulai berbicara adalah 1 bulan pada kelompok pertama dan 1 bulan pada kelompok kedua. Dan bahwa rata-rata usia penggunaan ekspresi linguistik dan kalimat verbal pada 16 sampai 4 bulan pada kelompok pertama, 1 bulan pada kelompok kedua. Yang kelima, pandangan yang berlawanan dengan beberapa orang tua melebih-lebihkan dalam melatih anak-anak mereka untuk berbicara sejak usia dini, sebelum mereka mencapai tahap perkembangan yang tepat untuk mempelajari pengalaman baru. Anak tersebut mungkin gagal memuaskan orang tuanya karena ia belum cukup dewasa, dan kegagalan ini dapat membuatnya memberontak terhadap ucapan dan semua yang membuatnya bosan. Jadi ia menolak untuk berbicara pada saat ia akan menghubungkan dengan tingkat yang tepat untuk melakukan perilaku ini. Dan di dalam keengganan untuk melakukan perilaku yang berlawanan, keengganan ini berkembang bersamanya setelah kematangan perkembangan linguistiknya, menjadi arah khusus dalam perilaku verbalnya yang menuntunnya untuk menghindari dialog, untuk menghindari kejelasan. 6. Linguistik ganda. Anak-anak yang dimaksudkan untuk mempelajari 2 bahasa yang berbeda pada usia dini terlambat dalam perkembangan linguistiknya, karena setiap bahasa memiliki ciri khasnya tersendiri yang membedakan dari bahasa lainnya. Dan oleh karena itu, anak tersebut bingung kedua bahasa dalam ekspresi-ekspresi, sehingga perkembangan keduanya terhambat. Dan keterlambatan ini disebabkan oleh dampak negatif dari belajar bahasa saat mempelajari bahasa. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan berbuat lebih banyak daripada anak laki-laki dalam kemampuan bahasa. Contohnya Miller M. 7. Perbedaan genetik. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan lebih berat daripada anak laki-laki dalam kemampuan bahasa. Namun demikian, tingkat respon resistensi pada laki-laki adalah 14% pada usia 18 bulan dan sekitar 38% untuk perempuan pada usia yang sama. Bahasa sejak masa kanak-kanak, faktor-faktor ini tidak menyimpang dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, dan yang mempengaruhi perolehan dan perjalanan. Dan jika seseorang adalah makhluk paling langka yang memperoleh bahasa lisan dan non-lisan, perlu untuk menyoroti dasar dari penguasaan bahasa dan apakah ini karena kemampuan khusus yang dimiliki manusia. Tidak semua makhluk lain, dan apa karakteristik biologis yang dimiliki seseorang untuk memungkinkan memperoleh bahasa. Nah, sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Jika masih ada yang tidak paham bisa ditanyakan nanti. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.